Sebentar. Ya nggak apa-apa, itu aja. Baca doa malam 27 Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hudatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rzuqni fahman jaida bil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah, amma ba'du. Ayyuhat talaba wa talibat min mahadi daril amanah nahdiyah li tarbiyatil islamiyah. Kita bersyukur bahwa pada malam hari ini kebetulan pas malam 27 Rajab tahun 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal berapa sekarang? Tanggal 10 bulan Maret 2021 Miladiah. Oleh karena itu, mudah-mudahan pada malam hari ini kita manfaatkan sebaik-baiknya kita untuk mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga bisa Isra, ya, yang biasa mangkal di pangkalan, Isra lah. Kemana Isra-nya? Ke masjid. Yang biasa selalu di rumah, cobalah Isra ke masjid, ya. Mi'raj itu dalam arti kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan batiniah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya memperbanyak ibadah salat sunnah di samping wajib di malam ini. Karena sholat itu adalah mi'rajul mu'minin. Ya, jadi mi'rajnya orang mukmin itu adalah dengan sholat. Dengan sholat itu berarti dia sedang kontak langsung, berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Peristiwa Isra Mi'raj ini sudah banyak Bapak bahas ya di dalam beberapa pertemuan, termasuk tadi malam di acara ngopi, ya. Juga sudah dibahas, ya, relatif tuntas lah gitu. Cuma tergantung waktu juga, ya. Karena banyak sekali persoalan-persoalan yang ada di dalam peristiwa Isra Mi'raj yang spektakuler dan fenomenal ini, ya. Tapi pada malam hari ini kita mencoba membahas, menguraikan selintas tentang salah satu hikmah daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, yaitu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini juga bisa kita amati kenapa Rasulullah SAW itu diisrakan dari masjidil haram ke masjidil, dari masjid ke masjid, minal masjid ilal masjid. Masjid yang tertua yaitu Masjidil Haram di kota Mekah, yang Baitullah, ke Masjidil Aqsa yang tertua nomor 2 di dunia. Itu, ya. Ini menunjukkan barang siapa yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah sebelum mi'raj ke 7 lapis langit ke Sidratil Muntaha, kan Isra dulu, ya, perjalanan horizontal, perjalanan yang di alamnya alam nasut, alam dunia. Kalau mi'raj itu alam lahut, ya, alam gaib, alam malakut, ya, alam malaikat. Ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa bukannya dari kusur ilal kusur, ya. Dari istana ke tidak. Bukannya minal punduk ilal punduk, dari hotel ke hotel, itu tidak terjadi. Bukannya minal apa lagi? Pila ilal pila, nggak ada. Justru
Nabi sebelum diangkat derajatnya, karena satu-satunya Nabi dan Rasul yang dimi'rajkan ke 7 lapis langit, ke Sidratul Muntaha, singgasana Allah, itu hanya Rasulullah. Subhanallah. Tidak terjadi pada Nabi dan Rasul yang lain, hanya terjadi pada pribadi Rasulullah. Memang di samping juga ini sebagai hiburan, karena beliau telah ditinggal 2 orang kesayangan beliau, yaitu Siti Khadijah dengan Abu Thalib, ya. Akhirnya beliau diajak berjalan-jalan sebagai hiburan, karena situ disebut Amul Huzni, tahun kesedihan, sekaligus menerima amanah sholat yang sangat penting itu. Oleh karena itu, kalau ingin dicintai oleh Allah, ingin diangkat derajatnya oleh Allah, janganlah jauh dari jangan jauh dari masjid. Ya. Karena masjid itu adalah baitun min buyutillah fil ardi. Masjid itu adalah rumah dari segala rumah Allah yang ada di muka bumi. Lebih-lebih Masjidil Haram dan Masjidil Madinah, ya, Masjid Madinah, Al-Munawwarah, Masjid Nabi, dan Masjidil Aqsa. Paling tidak, marilah kita makmurkan rumah Allah yang ada di kampung kita, yaitu masjid. Ini rumah Allah. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah, sering-seringlah ke rumah Allah. Kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, muliakanlah rumah Allah. Makmurkanlah itu rumah Allah, masjid, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya masjid itu kan dimuliakan sekali. Nggak boleh orang yang haid atau yang punya hadas besar, itu kan nggak boleh kan ya, berlama-lama di masjid. Kecuali sekedar abiris sabil, sekedar melintas, darurah. Karena apa? Masjid tempat yang suci. Nggak boleh transaksi berdagang di dalam masjid. Haram. Nggak boleh mengumumkan kehilangan di dalam masjid. Haram, nggak boleh. Dilarang. Karena itu merusak kemuliaan masjid. Masjid bukan tempat dagang. Masjid bukan tempat pencurian. Betul nggak? Tapi tempat takarub, ibadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu. Sampai di masjid pun kita dianjurkan masuknya kaki kanan, keluar kaki kiri. Artinya apa? Masjid lebih mulia daripada tempat yang ada di luar masjid. Dan kita dianjurkan membaca doa dulu, membaca salawat kalau kita masuk masjid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ala sayyidina Muhammad. Allahumma aftahli abwaaba rahmah. Itu. Saking mulai masjid, malah kita dianjurkan sebelum duduk, idza dakhala ahadukum al masjidah fala yajlis illa Ablaya qabla yusolli raka'atain li tahiyatul masjid. Apabila salah seorang dari kalian masuk dalam masjid, maka sebaiknya sholat 2 rakaat untuk menghormati, dan itu tidak ada sholat menghormati hotel berbintang 5, nggak ada. Jangan jam tower sekalipun yang ada di depan Mekah itu, depan Ka'bah, nggak. Sholli sunatan li tahiyatil hotel, nggak ada. Sholli sunatan li tahiyati istana presiden, nggak ada. Yang ada sholat tahiyatul masjid. You understand? Yes. Itu menunjukkan betapa mulianya itu masjid. Insyaallah. Kalau memang kita datang tidak memungkinkan waktunya, kita datang misalnya sudah qomat, kan nggak mungkin sholat tahiyatul masjid. Kita datang majelis pengajian udah dimulai. Ya, itu di dalam keterangan kitab Al-Azkar An-Nawawiyah itu dianjurkan kita membaca Al-Baqiyatus Sholihah 4 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu sebagai pengganti sholat tahiyatul. Nah, kecuali sholat di Masjidil Haram Mekah, itu tidak dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Itu kepengecualian tuh ya. Jadi kalau di Masjidil Haram Mekah tidak dianjurkan sholat tahiyatul, tapi diganti dengan tawaf Begitu kita datang, waktunya memungkinkan, turun ke bawah. Matwat itu tempat tawaf yang di bawah itu. Nah, turun ke bawah, dimulai dari Hajar Aswad, ya. Nawaitu tawaf arba aswatin sunatan lillahi. Nawaitu tawaf arba aswatin, sab'a aswatin, 7 putaran, ya, lillahi. Bismillah, Allahu akbar, istilam saja cukup. Dimulai dari Hajar Aswad, diakhiri dengan juga di Hajar 7 kali putaran. Itu pengganti tahiyatul
Tapi di masjid yang lain termasuk di Masjid Rasulullah sangat dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Paham dong? Dan bahkan saking mulianya masjid kita dianjurkan beritikaf. Itikaf itu dalam kitab Al-Azkar Nawawiyah, walaupun sesaat 5 menit cukup sejadi, sah saja. Asal kita niatkan dan kita punya wudu, niatkan. Boleh. Boleh itu. Masuk masjid misalnya mungkin mengambil sesuatu gitu. Atau apa gitu. Niat itikaf. Kalian ini setiap hari gede di masjid. Nggak tahu niat itikaf nggak itu? Niat itikaf nggak? Kan ada tulisannya itu gede bener itu. Nawaitul itikaf bihajal masjid madumtu lillahi. Kalau sulit sudah nawaitul itikaf lillahi ta'ala. Ya? Oke? Bagaimana kalau kita datang sudah qomat langsung ikut sholat. Nanti ketika memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah ketika lo manta salam minka salam kan kita duduk ya. Silakan ya. Setelah itu niat dan nawaitul itikaf bihajal masjid madumtu lillahi. Sayang itu bisa berapa menit itu sampai zikir sampai doa. Kalau nggak itikaf betul nggak? Apalagi kita duduknya sampai berzikir berdoa, masya Allah. Sayang sekali kalau nggak niat itikaf. Ya tak? Jadi kalau kita niat itikaf itu setiap detik, setiap menit, detak jantung semuanya bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Dan tidak ada itikaf itu di pasar. Nggak ada itikaf itu di istana atau di hotel berbintang 5. Nggak ada. Paham? You understand? Yes. Betapa mulianya itu masjid. Makanya orang yang istiqamah di memamurkan masjid, itu dia insya Allah akan husnul khatimah. Amin. Makanya ada sebuah ayat Al-Quran itu, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya hanyalah orang yang ya'muru memamurkan. Pakai fil madhi, fil mudhari itu. Jadi fil mudhari itu berarti sedang senantiasa. Jadi orang yang senantiasa memamurkan masjid, bukan kadang-kadang. Setahun 2 kali. Idul Adha, Idul Fitri. Innama ya'muru masajidallah. Fi'ilnya fi'il mudhari. Sungguhnya hanya orang yang senantiasa memakmurkan masajidallah, masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah. Terus apa? Man amana billahi, yaitu pertama orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Terus? Wabil yaumil akhir, dan orang yang percaya adanya kehidupan akhirat. Setelah di dunia ada kehidupan akhirat. Ya. Terus? Wa qama sholat, dan orang yang mendirikan sholat. Terus apa lagi? Walam yasha illallah, dan dia tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu. Paulaika asa ayakunu minal muhtadin. Maka mereka itu adalah mudah-mudahan termasuk orang yang senantiasa mendapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu. Masya Allah. Subhanallah, luar biasa ya. Jadi orang-orang yang senantiasa memasukkan masjid itu bukan orang sembarangan, orang yang betul beriman kepada Allah, ya kan ya. Percaya pada kehidupan akhirat, orang yang senantiasa mendirikan sholat, bukan ngerjain, dirikan. Dan orang yang hanya takut kepada Allah, kan ya. Karena ada orang yang lebih takut kepada jabatan, orang ada yang lebih takut kepada atasan, ya. Karena takut atasan, nggak sembahyang akhirnya, nggak ke masjid, kan ya. Takut dipecat dia, betul nggak? Jadi dia lebih taat kepada atasannya, kepada makhluk, bukan kepada khalik. Nah, itu juga banyak. Itu. Di dalam ayat yang lain dikatakan fi buyutin azinallah antur pa'a wa tuzkara fiha ismuh itu. Nah ini apa namanya, bahwa masjid itu memang kita dibangun untuk menyebut nama Allah, memuliakan nama Allah, kan begitu ya? Iya, untuk berzikir, bukan untuk bersiul-siul, bukan untuk bernyanyi-nyanyi, kan ya? Membaca syair-syair, nasyid yang gak karuan gitu. Kalau memang syairnya misalnya untuk memuji Allah dan Rasulullah sih enggak apa-apa. Ya, kayak baca apa itu? Iya, kayak baca, ya kayak nasyid-nasyid yang dilakukan itu, selawat-selawatnya tapi memuji Allah dan Rasulnya begitu. Itu saking kemuliaan saking kemuliaan masjid. Nah, itu.
Ayuhal musyahidun wal hadirun rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu bersabda, al masjidu baiti kulli mu'min, bahwa masjid itu adalah rumahnya setiap orang yang beriman kepada Allah. Itu. Ini rawahu Abu Nuaim an Sulaiman, isnadnya ini ada mengatakan dhaif ya. Jadi masjid itu adalah rumahnya setiap orang yang beriman. Ya. Siapapun yang merasa beriman kepada Allah, dia harus merasa masjid itu rumahnya. Dia harus merasa nyaman dengan masjid itu. Karena rumahnya, masa orang beriman asing dengan masjid. Itu biasanya orang munafik yang begitu. Tinggal di masjid tidak nyaman, panas, pengennya buru-buru keluar. Tapi orang yang betul-betul beriman, dia adem, ayam, nyaman tinggal di karena rumahnya. Apapun partai politiknya, apapun mazhabnya, apapun sukunya, kalau dia memang orang yang beriman itu, dia berhak untuk memamurkan dan sholat di masjid itu. Jadi masjid ini tidak ada kaitannya dengan suku, bangsa, partai, macam-macam tuh ya. Makanya kalau udah ke masjid jangan suka bawa partai politik. Bisa ribut harinya, bisa kampanye dalam masjidnya. Jangan bawa suku-sukunya. Oh, saya orang Sunda, orang Jawa nggak boleh begitu. Ya kan? Karena kalau udah masuk masjid itu statusnya sama. Apapun partai politiknya, apapun mazhabnya sama sebetulnya. Sama-sama hamba. Karena kita masuk ke masjid tujuannya untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu. Sudah buang dulu itu Sundanya, Jawanya, Bataknya, Arabnya, apanya, Ajaminya, semua buang. Warna kulitnya, warna benderanya buang. Semua juga sendal lepas, sepatu lepas. Siapapun orang, mau jenderal, mau rakyat, betul nggak? Mau kopral, ansip, sama semuanya udah masuk masjid di hadapan Allah Subhanahu. Siapa yang duluan silakan depan. Kecuali imam, jangan di belakang, mesti imam belakang, so depan. Berhak untuk di sop yang pertama, kan itu yang terbaik. Artinya kalau sudah di dalam masjid semuanya sama hamba Allah. Statusnya cuma satu, hamba Allah. Jangan bawa-bawa jabatan. Kalau bawa jabatan apa lo? Gua jenderal nih, gua paling depan. Lo kopral belakang. Nggak ada itu. Karena kalau udah di hadapan Allah yang paling mulia, siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu. Jadi masjid ini simbol persatuan itu. Simbol ukhuwah Islamiyah. Makanya Rasulullah SAW itu waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, pertama kali yang beliau bangun itu bukannya kantor, pemerintahan, rumah bukan, tapi yang dibangun masjid. Begitu beliau mendarat di daerah Madinah, dulunya namanya masih Yasrib, Kampung Kuba namanya, Kampung Kuba. Itu subur sekali, banyak pohon korma ya. Beliau bangun dari batang-batang korma, pelang korma, dibangun sederhana sekali. Namanya Masjid Kuba. Sekarang udah spektakuler masjidnya. Ya, itu Masjid Kuba. Kenapa? Karena masjid ini untuk mempersatukan antara muhajirin dan ansor. Ansor saudara baru. Ya, muhajirin ini orang yang pindah dari Mekah ke Madinah. Ansor penduduk setempat. Dipersatukan di situ, dipersaudarakan di situ. Dibikin sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu pertama kali disyariatkan dan dilakukan di Masjid Kuba. Di Mekah nggak ada sholat berjamaah, sholat masih ngumpet-ngumpet. Ya, paham nggak? Nah itu. Jadi sholat berjamaah itu pertama kali ya di Masjid Kuba itu disyariatkannya terus berlangsung. Masjid yang baru dibangun sangat sederhana sekali. Subhanallah. Makanya janganlah masjid dijadikan perpecahan. Jangan memperbesar-besar masalah hila. Ya, kalau udah di situ mah pakainya kunut subuh, yang datang lain yang mampir pendatang ya udah ikutin aja, jangan ngacak-ngacak, betul nggak ya? Jadi kan gak ribut, betul nggak? Oh di sini ajannya 2 kali, udah ikutin aja, gitu. Tiap masjid kan punya ustadz sendiri. Begitu juga kita kalau kita sholat di tempat orang lain, oh ternyata nggak pakai kunut, nggak usah protes, ikutin aja. Nggak pakai kunut juga kan tetap sah. Itulah yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu. Selama itu masalah furu'iyah ya, kecuali masalah akidah. Jadi masjid ini adalah simbol persatuan umat. Makanya itulah kita sholat berjamaah itu penting sekali.
Jadi di sini ada hablum minallah, ada hablum minan. Hablum minallahnya kita sholat, hablum minasnya itu kita berjamaah itu. Makanya selama itu masjid makmur dengan berjamaah, apalagi di waktu subuh, itu tandanya bahwa Islam itu benar-benar hidup di kampung itu. Tapi kalau sudah subuh nggak ada suara azan, nggak ada yang berjamaah, itu tanda-tanda kampung diangkat keberkahannya oleh Allah. Nauzubillah subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita berikan kekuatan untuk mencintai masjid rumah Allah. Dan kita dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, kita kembali ke rumah Allah Subhanahu. Ayo kita makmurkan rumah Allah, masjid-masjid yang ada di kampung kita insyaallah. Amin ya rabbal. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.